Semuanya, selamat pagi, selamat tahun baru 2026. Belum terlambat untuk ngucapin selamat tahun baru. Di tahun ini biar kita mengambil keputusan sesuai apa dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan di hari-hari ini kita tahu kita ada di jalannya Tuhan, di jalan kehendaknya Tuhan. Karena waktu kita ambil keputusan di jalannya Tuhan, resiko apapun yang kita hadapi, itu kita tenang. Tapi kalau sudah pilihannya itu, keputusannya itu di jalannya kita, ada apapun yang terjadi, yaitu tanggung jawabnya kita. Karena itu pilihan sudah ada sama kita. Jadi kita akan belajar di, bentar, saya masukin PowerPoint dulu. Bentar, saudara. Oke, kita akan belajar bagaimana kita bisa mengambil keputusan sesuai daripada kehendak Tuhan, bukan daripada kehendak kita. The Valley of the Decision itu bicara mengenai lembah sebuah keputusan, bukan lembah kekelaman ya. Beda loh, kita nggak di lembah kekelaman, tapi ada di lembah keputusan. Kalau didapat kita ada di sebuah lembah keputusan, kita tidak bisa netral, kita tidak bisa diam, kita tidak bisa menunda. Waktu saudara diam, itu saudara sudah mengambil keputusan. Waktu saudara menunda, saudara juga sudah mengambil keputusan. Waktu saudara netral, itu pun saudara sudah mengambil keputusan. Jadi tidak ada lagi abu-abu, nggak ada lagi suam-suam. Tapi di sini A, A, B, B. Silakan, itu keputusan ada di tangan kita. Di Ulangan 30 ayat 19 katakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian itu diperhadapkan sama kita. Kita yang memilih. Jadi kalau kita sudah memilih kehidupan, yaitu Kristus, dipimpin oleh rohnya, pribadi Kristus, ya kita akan menerima kehidupan. Tapi kalau kita mengambil keputusan kematian, ya resikonya ya itu keputusan ada sama kita. Kita mengambil berkat atau kutuk, itu pilihan ada sama kita. Jangan sampai setelah kita ngomong sama Tuhan, ini aku ambil ini, tapi nanti itu sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Nanti kalau ada masalah di depan, ada terus kita nyalakan, Tuhan kenapa ya, kok aku sakit, kenapa ya Tuhan, kok aku gini, kok kenapa ya aku gini. Ya itu keputusan kita gitu loh. Jadi itu tergantung waktu kamu memutuskan dalam setiap hari keputusanmu, itu menentukan apa yang kau akan jalani hidupmu selanjutnya. Dan setiap keputusan kita tidak berhenti di kita, tapi coba lihat, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi waktu kita memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan saat ini aja, tidak berhenti di saat ini aja, tapi keturunan kita pun menikmati apa yang kamu putuskan hari ini. Nah, bagaimana kita mengerti setiap keputusan kita itu sesuai daripada kehendak Allah atau tidak? Saudara harus tahu, Kristus, saya tidak bicara mengenai Kristus yang kita nyanyi-nyanyikan, nyanyi puji-puji, enggak. Tapi bicara mengenai Kristus yang hidup di dalam kita. Kalau saya bicara mengenai Kristus, itu bicara mengenai pribadinya. Waktu saudara dipimpin oleh pribadi Kristus, yaitu kasih. Di dalam kasih itu ada kelembutan. Di dalam kasih itu ada kerendahan hati. Di dalam kasih itu ada kesabaran, kemurahan. Nggak mungkin saudara bermurah hati tanpa saudara rendah hati. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara rendah hati tanpa pengendalian diri. Nggak mungkin. Nggak mungkin saudara bisa sabar tanpa kerendahan hati, nggak mungkin. Karena kasih itu satu buah sembilan rasa. Itu yang harus ada sama kita. Jadi kalau kita bicara mengenai Kristus, itu bicara mengenai pribadinya. Waktu saudara dipimpin oleh roh, saudara dipimpin oleh pribadi kasih. Oke, itu dulu saya di awal ini. Oke, Tuhan tidak pernah memaksa kita, tapi memberi pilihan pada kita. Kita mau pilih kematian atau kehidupan, kita pilih berkat atau kutuk, kita mau dipimpin roh atau dipimpin ego kita mau dipimpin pribadi Kristus, roh, kehendak roh,
kasih, kelembutan, kerendahan hati, atau kita mau dipimpin kehendak daging kita, ego kita, itu keputusan kita. Jadi pilihan selalu ada di kita. Kita mau menabur dengan daging, ego kita, harga diri kita, emosi kita, atau kita mau menabur dengan roh pribadi kasih. Itu pilihan sama kita. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh ini mauan Tuhan, tapi kita ego kita yang jalan, nggak bisa. Jadi pilihan selalu ada di dalam kita. Waktu Adam dan Hawa udah dikasih kasih nih taman yang semua buah-buahan ini kamu boleh makan semuanya, tapi satu jangan kamu makan. Tuhan kasih pilihan, tapi dasar manusia dia memilih yang dilarang. Sudah tahu dilarang, sudah tapi dia oh ini enak, ini dia kehendak dagingnya yang dia memimpin dia, bukan kehendak roh, bukan dia enggak. Ini nggak boleh, aku harus lemah lembut, aku harus tetap mengasihi dia, aku harus tetap mengampuni dia. Itu pilihan kita. Atau enggak, aku harus hakimi dia, aku makan aja buah pengetahuan baik dan jahat. Pilihan selalu ada sama kita. Jadi mulai zaman dahulu sampai sekarang, setiap keputusan kita menentukan apa yang akan kita terima daripada Tuhan. Kita mau mengikuti kehendak roh, yaitu pribadi kasih, atau kita mau ngikutin kehendak daging kita, yaitu ego kita. Keputusan ada di dalam kita. Bukan hanya cuma percaya, oh Yesus Tuhan, terus doa nyanyi. Tapi waktu engkau berhadapan sama anakmu yang menjengkelkan, terus kamu mulai mencaci maki dia, mau menghina, merendahkan dia. Engkau sedang mengikuti kehendak dagingmu. Tuhanmu adalah dagingmu, bukan apa yang kau nyanyikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi setiap keputusan yang kau putuskan, engkau memilih Tuhan sebagai jawaban, Kristus menjadi jawaban, atau egomu menjadi Tuhan jawaban, itu Tuhanmu. Jadi keputusan selalu ada dalam kita. Kita mau menabur dengan daging atau kita mau menabur dengan roh, itu pilihan ada sama kita. Kita mau kalau kita nabur dengan daging itu menuju kebinasaan, kalau kita menabur dengan roh kelihatannya rugi. Waktu kita, wah aku harus mengasihi dia, aku harus lemah lembut sama dia, kelihatannya rugi. Tapi ingat ya, kerugian itu adalah benih yang membuat kamu bisa bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Kelihatannya kita menabur ego kita, harus kita rendahkan, kita harus mengosongkan diri, harusnya kita marah tapi kita harus mengosongkan diri, tetap mengasihi dia. Itu kelihatannya rugi, bodoh, kebodohan. Tapi ingat, bagi orang dunia itu kebodohan, tapi bagi kita yang percaya, Kristus, kasih itu adalah hikmat dan kemuliaan Allah. Tuhan tidak bertanya apa yang kau percayai dan apa yang kau kerjakan. Tuhan tidak tanya apa yang kau percayai, apa yang kau kerjakan. Enggak. Bukan orang yang menyebut Tuhan, 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 berseru Tuhan, Tuhan. Aku lakukan mujizat, aku usir setan. Enggak. Tuhan enggak lihat itu. Tuhan lihat siapa yang hidup di dalam kita, siapa yang memerintah dalam kita, siapa yang hidup di dalam kamu. Egomu atau harga dirimu, egomu atau pribadi kasih. Kau boleh lakukan mujizat, kau boleh lakukan pelayanan, wih luar biasa pelayanan kita sampai ke sana ke sini, kita pelayanan luar biasa. Tapi hanya untuk mengekspresikan diri kita, memuaskan kedagingan kita, ego kita, nggak ada gunanya, sia-sia pelayanan itu. Tapi waktu kau melakukan sesuatu karena kasih, mungkin kelihatannya di sana itu ini kita harus khotbah nih, tapi di sini sisi lain anak kita, istri kita lagi membutuhkan sesuatu lebih penting. Kau pilih mana? Kau mau tampil di depan jemaat yang luar biasa gitu, atau kau harus memperhatikan satu orang ini yang menurut kamu, aduh ini enggak kelihatan enggak berharga. Ego kita kelihatan sukanya di yang penampilan yang mengekspresikan diri kita, tapi yang kita harus memperhatikan satu orang yang kelihatannya, aduh Tuhan ini tidak perlu, Tuhan ini terlalu kecil, tapi Tuhan enggak, nah itu yang kamu harus perhatikan. Saya seringkali diperhadapkan seperti itu, di mana saya harus kelihatan melayani jemaat yang luar biasa, tapi ada satu dua orang yang kelihatannya kecil, sepele, tapi Tuhan, nah ini yang kamu harus lakukan. Nah ini yang kamu harus. Waktu saya mengerjakan yang keputusan yang ini, saya melihat kuasa, penyertaan, kasih karunia Tuhan lebih dahsyat daripada pelayanan yang kelihatannya mengekspresikan diri saya. Jadi pastikan
bukan masalah apa yang kau kerjakan, bukan masalah apa yang kau percayai, tapi siapa yang memerintah dalam dirimu. Apakah kehendak dagingmu atau kehendak rohmu? Kalau kehendak roh, setiap orang yang mengikuti kehendak roh, pasti dia harus menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri, dia harus mengosongkan diri, memikul salib, dia harus menerima kelemahan orang itu sebagai tanggung jawab kita. Pasti, karena orang kehendak roh itu berlawanan sama kehendak daging. Jadi kalau engkau mau mengikut kehendak roh atau keputusan sesuai dengan kehendak Kristus, pasti kamu harus menyangkal diri memikul salib. Tetapi kalau engkau mengikuti kehendak daging, kau akan cocok. Iya wis enakan ini. Iya dagingmu itu cocok. Jadi mau, ini aku mau, ini aku mau. Tapi kalau kehendak roh itu selalu harus menyangkal diri memikul salib, sehingga apa? Hidupmu bukan kamu lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Waktu kau mengikuti kehendak roh, memang tubuh ini, ego kita, harga diri kita, aduh kayak mati, nggak bisa berbuat apa. Kenapa aku harus mengasihi? Kenapa aku harus mengampuni? Kenapa aku harus melepaskan? Mati kelihatannya, nggak bisa bermegah tubuh ini. Ego ini nggak bisa bermegah, karena dia harus menyangkal diri mikul salib. Itu harus. Jadi waktu kau ikut Kristus, maka tubuh ini kelihatannya mati karena egonya itu. Tapi roh itu membuat kamu hidup. Memilih kehidupan sama dengan memilih pribadi Kristus yang memimpin kehidupan karakter kita. Jadi memilih kehidupan itu pilihlah berarti memilih kerendahan hati, bukan keegoisan kita. Apapun yang terjadi waktu ego kita enggak kerendahan hati, itu pilihan. Karena itu Kristus. Memilih kasih, bukan kepahitan. Itu pilihan. Waktu kita jengkel sama si A, si B, pikiran kita mau menghakimi, enggak. Aku akan tetap merendahkan diri. Aku akan tetap mengasihi. Aku akan tetap taat meskipun banyak pembenaran. Harusnya ini, harusnya ini. Tapi ketaatan itu jauh lebih penting. Loh Pak, itu pemimpinku kayak Saul loh Pak. Ini kayak nanti bahaya loh kayak Saul itu. Tapi Daud memilih ketaatan daripada pembenaran diri. Yusuf memilih ketaatan daripada menghakimi saudara-saudaranya. Itu Kristus, saudara. Jadi kalau saudara mau lihat Daud, Kristusnya di mana? Waktu dia ketemu Saul dan ada kesempatan mau membunuh Saul, dia ngomong, jangan aku jamah orang yang diurapi Tuhan. Dia memerlukan ketaatan daripada pembenaran dirinya. Dia memilih Kristus daripada pembenaran dirinya. Dia memilih kebenaran daripada kompromi kepada hal-hal yang tidak benar. Jadi pastikan setiap kita di Galatia 2:20 katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi bicara mengenai sebagai pengikut Kristus ini tidak berbicara mengenai banyaknya karunia rohani kita, tidak banyak, aku sudah membangun gereja, aku sudah membangun jemaat, aku sudah pelayanan, enggak. Apakah Kristus itu muncul waktu engkau ditekan, waktu kau dihina, waktu kau direndahkan hati, dagingmu waktu kau direndahkan? Apakah Kristus muncul atau engkau yang muncul? Bukan Kristus yang hidup, tapi kamu yang hidup. Itu kamu pasti bukan pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah selalu menyangkal diri, memikul salib, sehingga hidupnya bukan ia lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Saudara, mungkin sebagai pengikut Kristus itu kelihatannya kita secara daging, kelihatannya kita itu mengalami kerugian, harga diri, ego, tapi ketahuilah, benih firman, kerendahan hatimu, kesabaran, melepaskan diri, kerendahan hati itu adalah benih yang akan bertumbuh seperti biji sesawi yang ditanam. Dia akan bertumbuh menjadi pohon dan banyak buahnya. Itu yang kelihatannya sepele. Saudara harus merendahkan diri pada orang tuamu, kau harus merendahkan diri pada anakmu, pada istrimu, suamimu, pada teman atau sahabat. Itu kelihatannya kecil, nggak ada gunanya daripada sesuatu pekerjaan yang gede-gede itu. Tapi ketahuilah, yang kau anggap kecil, sepele itu, saudara, itu adalah benih firman.
yang membuat kamu akan bertumbuh, berbuah, dan hidupmu itu enak dan ringan. Seperti saya sekarang ini, saudara, hidup saya itu saya mengembalakan. Tuhan percayakan pengembalaan di jemaat. Tuhan percayakan perusahaan, beberapa perusahaan. Saudara tahu, pengembalaan saya itu enak dan ringan sekali. Ringan sekali. Saya sudah ngomong berkali-kali. Pengembalaan saya itu ringan sekali karena apa? Karena saya tidak memaksa orang untuk berubah. Saya cuma hanya memberi teladan bagaimana Kristus itu hidup, bagaimana saya melepaskan, bagaimana saya mengampuni, bagaimana ada jemaat menggosipin kami memeluk dia, bagaimana ada jemaat fitnah kami datangin dia. Saya cuma mau tahu bahwa Kristus itu hidup. Saya cuma motivasi saya bukan melayani manusia, saya melayani pribadi Kristus, kasih itu. Jadi pelayanan saya tidak melayani manusia. Mau manusianya seperti apa, saya cuma melayani. Enggak. Aku melayani Kristus yang adalah kasih. Jadi kasih itu pelayanan saya. Bukan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani manusia. Saya melayani pribadi Kristus. Di mana? Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayan, dimanapun. Di rumah, waktu istri saya, anak saya salah. Bagaimana kasih itu adalah pelayanan saya. Kelembutan, kerendahan hati, itulah Kristus yang saya layani. Jadi bukan masalah apa yang kita kerjakan yang penting, tapi siapa yang kau layani. Bukan pekerjaannya, tapi siapa yang kamu layani. Oke. Lembah keputusan adalah saat aku turun dan Kristus naik. Menyangkal diri itu tekanan dari luar. Tekanan menyangkal diri itu tekanan dari dalam, mulai nafsu, keinginan daging itu harus kau sangkalin itu. Kok ego, harga diri itu tekanan dari dalam kita. Itu kita harus menyangkal diri. Memikul salib itu tekanan dari luar. Jadi dihianatin orang, dihina orang, disalahkan sama orang, nggak dianggap orang. Itu harus memikul salib. Itu harus kau matikan itu. Jadi menyangkal diri, memikul salib itu tekanan dari luar dan dalam yang kita harus tolak dan kembali kepada Kristus. Jadi setiap orang yang tidak mau menyangkal diri, memikul salib dalam setiap keputusannya, bohong dia mau menjadi murid Yesus. Percaya saya. Kalau saya ngaku ini pengikut Yesus, tapi waktu saya berhadapan sama jemaat yang menjengkelin, saya tidak menyangkal diri memikul salib, bohong saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus adalah satu. Saya selalu menyangkal diri memikul salib. Sehingga bukan hidup saya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu pilihan buat saya. Jadi apapun masalahnya nanti, kelihatannya rugi yang saya lepaskan. Tapi saya percaya, yang kecil tadi itu menjadi pohon yang akan bertumbuh dewasa. Itu kayak biji sesawi yang ditanam menjadi pohon. Itu kayak ragi, kecil yang nggak dianggap. Tapi waktu saya masukkan ragi itu kepada tepung adonan, itu akan bertumbuh 30, 50, 100 kali ganda. Itu yang saya temui dalam bisnis saya. Itu yang saya lihat dalam pekerjaan saya. Jadi itu yang saya nikmati. Makanya saya bilang, masuk pada sistem kerajaan Allah itu enak dan ringan. Ini bukan masalah hukum, saudara. Bukan masalah taat pada hukumnya, bukan masalah taat. Ini bukan masalah salah atau benar, kudus atau najis, enggak. Ini bicara mengenai bagaimana Kristus itu memerintah dalam hidup kita. Itu kerajaan Allah. Kita hidup bukan karena debu tanah, tapi karena roh. Jadi bukan masalah kalau harta ini, bejana ini, harta dalam bejana tanah liat itu, kalau kita punya bejana tanah liat, ada emas di dalamnya. Yang mahal itu bukan bejananya, saudara. Tapi harta di dalam bejananya itu. Yang mahal dalam hidupmu itu bukan egomu, bukan harga diri, itu cuma bukan tubuhmu, kehendak dagingmu, itu cuma bejana. Roh di dalam kamu, pribadi Kristus di dalam kamu itu jangan sampai itu kau lukai. Jangan sampai kau ignorant. Enggak, kau ngikutin dagingmu, egomu. Rugi, saudara. Yang mahal itu bukan egomu, dagingmu, tubuhmu, bukan pembungkusnya. Tapi apa? Roh di dalam kamu, pribadi kasih itu harus menjadi sebuah keputusan dalam tiap-tiap keputusanmu. Jadi jangan yang paling penting itu rohnya yang dihembuskan oleh Allah, yang hidup memerintah dalam kita, itu jauh lebih penting. Kalau ada orang mau menghina kamu, orang kamu sudah berkati orang itu
menghina atau mencaci maki kami, udahlah, lepaskan aja. Karena roh di dalam kamu lebih bernilai daripada kamu emosi sama orang itu. Daripada kamu ngikutin kepahitanmu. Udahlah, roh di dalam kamu itu jauh lebih penting. Kristus yang memerintah dalam kamu. Kasih yang memerintah dalam kamu. Padahal setiap keputusanmu itu jauh lebih penting. Karena itu harta yang ada dalam bejana tanah liat. Banyak orang percaya secara gini ya, banyak orang percaya benar secara doktrin Alkitab, benar secara doktrin Alkitab, tapi tidak memperhatikan siapa yang menjadi imam atas apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka secara Alkitab benar secara Alkitab, doktrinnya benar. Oh, harus dibaptis, harus pelayanan ini, benar dah secara doktrinnya. Tapi tidak memperhatikan siapa yang mengerjakan dalam dirinya. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau saudara ke bait Allah, saudara mau membawa persembahan, saudara harus memberikan korban persembahan pada imam. Saudara nggak bisa bawa persembahan langsung masuk ke bait suci, ruang maha kudus, nggak bisa, mati saudara. Saudara harus melalui imam Eli, imam-imam yang Tuhan percayakan. Nah, melalui imam itu yang akan membawa korbanmu, dan korbanmu akan menjadi kudus karena siapa? Bukan karena korbannya saja, tapi karena imam yang menguduskan korban itu. Sama saudara, waktu saudara Kristus itu adalah imam besar agung kita. Jadi saudara mau melakukan persembahan, doa pagi, pelayanan, membagi-bagikan segala sesuatu, menyerahkan tubuh dibakar, bisa bahasa roh, bahasa ini, punya iman yang bisa memindahkan gunung. Tapi kalau tanpa kasih di dalam kamu, tanpa pribadi kasih, kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, tanpa Kristus yang menjadi imam besar agung dalam kamu, gak ada gunanya. Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat demi namamu, aku berseru-seru demi namamu. Tuhan, anyah engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Mereka melakukannya dengan ego mereka. Mereka tidak melakukannya melalui Kristus dalam mereka. Kristus dalam kita itu adalah mutlak untuk kita menyembah Tuhan. Saudara boleh punya handphone iPhone 17, keren iPhone-nya. Tapi kalau nggak ada sinyalnya, saudara, sinyalnya rusak, Wi-Fi-nya rusak, nggak ada gunanya saudara HP secanggih apapun. Sama, kita punya pelayanan secanggih apapun, tanpa Kristus, tanpa kau menyangkal diri memikul salib, tanpa Kristus di dalam kamu, nggak ada gunanya semua yang kita lakukan, sehebat apapun. Karena apa? Secanggih apapun handphonenya, kalau nggak ada sinyalnya, nggak ada gunanya. Begitupun sehebat apapun pekerjaan pelayanan yang saudara kerjakan, tanpa Kristus, tanpa kelembutan, kerendahan hati, tanpa kesabaran, tanpa buah roh itu ada dalam dirimu, nggak mungkin kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Bapa hanya berkenan waktu pribadi anaknya ada di dalam kita. Saudara perhatikan siapa? Yusuf dibuang, dimasukin ke sumur sama saudara-saudaranya, dijual, sakit semua yang dihadapin Yusuf. Tapi saudara lihat, waktu saudara-saudaranya datang semua kepada dia, waktu dia sudah diangkat sebagai orang kedua daripada Firaun, apa keputusan Yusuf? Yusuf karena aku lihat hukumnya, aku lihat aturannya, mana yang menurut hukum? Enggak, dia taklukkan pada kasih. Enggak, aku akan tetap mengasihi kamu. Manusia mereka-rekakan yang tidak baik, tapi Tuhan mereka-rekakan yang tidak baik itu menjadi kebaikan bagi dia. Dan itu yang terjadi pada Yusuf. Begitupun Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Dia menyerahkan Ishak, saudara. Itu dia nggak gampang, tapi dia mengosongkan diri. Ini anak yang aku tunggu-tunggu. Dia mengosongkan dirinya. Dan dia memilih Kristus, kasih menjadi jawaban. Dan akhirnya dia mengenal Allah yang menyediakan. Jadi kalau saudara lihat Allah yang menyediakan, Jehovah Rafa, Jehovah Zaire, Jehovah Nisi, itu bukan Tuhan ngasih nama dirinya sendiri, enggak. Tapi manusia, waktu mereka takluk pada pribadi kasih, mereka menerima hidup kekal, pengenalan. Oh ini ya Allah yang menyembuhkan. Oh ini ya Allah yang membuat
kehidupan. Oh ini ya Allah Jehovah Rafa. Ini ya dia akan ketemu Allah itu. Bukan dinyanyi-nyanyikan Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Enggak saudara. Tapi waktu saudara takluk pada pribadi kasih, engkau akan melihat, oh ini Allah yang menyediakan. Waktu engkau mengampuni, melepaskan, terus kamu mengalami kesembuhan. Oh ini ya Allah yang menyembuhkan. Saudara berjumpa. Karena seluruh kepenuhan Allah, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Jadi seluruh kepenuhan Allah itu bukan ada sama pendeta, saudara. Didoakan sembuh, bukan. Seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam pribadi Kristus. Kalau saudara datang kepada pendeta terus merasa hebat, saudara nggak akan mengalami kesembuhan. Saudara datang, Pak, tolong, saudara merendahkan diri, didoakan, sembuh. Itu bukan karena pendetanya, itu karena kerendahan hati, karena Kristus ada di dalam kamu. Itu yang membuat kamu mengalami kesembuhan. Tapi seringkali kita mengharapkan mujizat, tapi tidak Kristusnya nggak ada sama kita. Kesombongan, egois aja yang ada dalam kita. Karakter Kristus adalah bukti kita memilih kehidupan. Pilihan kita terlihat bukan pada saat kita ibadah, tapi saat kita disakiti, kita dirugikan, kita tidak dihargai, kita ada di bawah tekanan. Itu pilihan kita itu kita menyembah Tuhan, bukan waktu kita ibadah nyanyi-nyanyi, muji-muji, ngasih persembahan. No. Kalau ibadah itu avodah. Avodah itu bekerja. Pelayanan itu avodah. Jadi tidak ada pemisahan antara kamu bekerja, kamu ke gereja, doa pagi, atau kamu melayani, itu sama-sama avodah, sama-sama menyembah. Segala sesuatu yang kita lakukan melalui Kristus, melalui imam itu, dalam bisnis, dalam pekerjaan, apapun yang kita mulai dari, oleh, kepada, dan bagi Kristus itu avodah, saudara. Jadi jangan cuma gaya di dalam pelayanan, tapi avodah di dalam pekerjaan kita, avodah penyembahan di dalam keluarga kita nggak melakukan itu. Percuma. Karena apa? Kita menjadi orang yang munafik. Kelihatannya di luar kita hebat pelayanan, tapi anak istri kita tidak merasakan Kristus melalui kita. Saudara menyia-nyiakan semuanya itu. Karena semua itu tidak ada faedahnya tanpa kasih, tanpa Kristus. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Kristus itu pakaianmu, saudara. Kelembutan, kerendahan hati, Kristus adalah pakaianmu. Apapun yang kau hadapi, Kristus itu adalah perlengkapan senjata Allah. Kasih, kelembutan itu perlengkapan senjata Allah. Bagi manusia, Kristus itu bodoh. Tapi ketahui, waktu kita ada di dalam Kristus, Kristus itu perlengkapan senjata Allah yang punya kuasa Allah yang lebih dahsyat daripada apapun, saudara. Dan saudara, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi kalau ada orang meminjam uang sama kamu, orang hutang sama kamu, dia lari tidak bayar, sudahlah saudara, lepaskan aja. Kau kecil tidak ada gunanya, karena Kristus itu jauh lebih penting. Kalau saya berkali-kali ya, ada orang punya hutang saya, kapan itu dia punya hutang sama saya, dia seorang bisnismen, propertinya bagus, bisnis propertinya bagus. Tahun itu saya belum tahu cara berbisnis properti, tapi orang ini saya investasi, terus udah itu bawa kabur uang saya selama 10 tahun, saudara. Banyak waktu itu, saya nggak bisa bisnis properti, saya nggak tahu bisnis properti sama sekali. Tapi waktu orang ini kabur, saudara, saya itu damai sejahtera, saya taklukkan pada Kristus. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi setelah 10 tahun saya ketemu orang ini di depan saya, waktu nggak sengaja ketemu di restoran itu, dia ada di depan saya. Dia nggak enak. Saya tuh, ini kesempatan aku nagih, ini kesempatan aku ngomong sama dia. Tapi Tuhan ngomong, diam, kasihi. Nggak nyaman, saudara. Saya cuma diam, terus sudah itu, Pak, gimana kabarnya? Tidak ada satu kata pun saya nagih sama dia. Itu bukan uang kecil, itu uang gede. Itu tidak gampang. Akhirnya singkat cerita, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah satu, waktu itu orang yang udah pergi, saudara tahu,
Saya itu punya bisnis, tahu-tahu saya bisa bisnis properti, saya bisa beli tanah, saya ada ide-ide luar biasa, hikmat-hikmat yang luar biasa untuk beli tanah tanpa uang, beli rumah. Saya tahu-tahu punya bisnis properti dan sampai bisa bangun hotel bintang 5. Saya sampai heran, lu kok bisa ya? Kok bisa? Tahu sumbernya di mana, saudara? Orang yang pinjam uang waktu itu, saudara tahu, dia itu seorang bisnismen, seorang kok apa ya, kontraktor, soal membangun hotel, punya hotel. Saudara tahu, dia habis semuanya, saya bisa. Waktu saudara punya kemurahan, saudara bisa lepasin. Tuhan pindahkan. Kau seperti naruh bara api di atas kepalanya. Berkat yang harusnya ada sama dia, itu pindah sama kamu. Jadi sebelum kamu bisa melepaskan orang-orang itu, kamu akan habis sendiri. Sampai pengadilan, sampai pengacara. Saya berkali-kali orang yang mau hutang sama saya taklukkan pada pribadi kasih. Wih, kelihatannya bodoh, tapi saudara tahu. Wih, di situ itu saya mengalami banyak hal, terobosan yang luar biasa dalam bisnis pekerjaan. Karena Kristus itu nggak mungkin gagal, saudara. Kasih itu nggak mungkin gagal. Bagi manusia itu kebodohan, tapi bagi kita, wih, kasih itu luar biasa. Tanda kehidupan Kristus memimpin hidup kita, mengampuni ketika wajar untuk membalas, tetap benar ketika jalan benar itu mahal, tetap rendah hati ketika punya alasan untuk meninggikan diri, tetap sabar meskipun ada alasan untuk membalas. Keputusan hari ini menentukan generasi berikutnya supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi keputusanmu hari ini untuk kau hidup dipimpin Roh, anakmu itu melihat kamu. Sama waktu saya memilih hidup dipimpin Roh, saya nggak perlu ngajar anak saya, sayang, aku mau harus gini ya. Kamu enggak, saya enggak pernah memaksa anak saya untuk baca Alkitab, saya enggak pernah memaksa anak saya untuk melayani, enggak. Tapi mereka melihat Kristus yang hidup melalui kami. Dan itu yang membuat anak saya itu, saudara tanyain di mana-mana, Gracio itu anak saya itu, saudara. Saudara ditanyain siapapun, kamu pengen jadi apa besok? Aku pengen jadi pendeta. Aku pengen jadi pendeta karena dia apa? Lihat hidup bapaknya itu damai sejahtera, sukacita. Dia lihat hidup bapaknya itu menjadi berkat buat orang lain gitu. Itu yang membuat anak saya itu di mana-mana ya, kami tidak perlu keras ngajar dia. Karena apa? Anak saya melihat teladan hidup Kristus melalui kami. Meskipun saya tidak sempurna, kadang-kadang saya marah, tapi waktu setelah saya marah, saya bisa tetap merendahkan diri. Waktu saya jengkel sama si A, terus setelah itu saya bisa merendahkan diri, minta maaf, mengampuni mereka. Anak saya melihat. Jadi bukan masalah gagal atau nggak gagalnya. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit selama dia ada di dalam Kristus. Nggak ada masalah buat hal itu. Jadi waktu saudara hidup di dalam Kristus itu, saudara akan menjadi firman yang tidak lagi ditulis di loh batu atau loh kertas lagi, tapi firman itu ditulis di batin kita, hati kita. Jadi kita nggak perlu lagi ngajar orang, ayo belajar ini ya, ayo ini kita belajar dengan pengajar orang maksa. Nggak usah, saudara. Kita ngasih teladan aja. Saya sama jemaat saya, saudara tanya semua jemaat, apakah mereka pernah melihat Pak Handoko bentak-bentak, marah-marah mereka? Saudara tanya semua jemaat kami. Karena kami taklukkan pada Kristus. Saudara tanya semua, melalui teladan kami mengajar mereka. Dalam keteladanan itu jadi ringan. Kita itu bukan pembawa garam. Kita itu bukan pembawa terang. Enggak, saudara. Saudara itu bukan pembawa terang. Saudara dimanapun, saudara bukan pembawa garam. Saudara bukan pembawa terang. Tapi saudara adalah terang. Saudara adalah garam. Jadi tidak dipengaruhi saudara bawa atau enggak bawa, lupa atau enggak lupa, enggak. Hidup saudara itu terang. Hidup saudara itu garam. Dimanapun. Karena saudara adalah Injil kerajaan yang tidak lagi ditulis di loh batu, loh kertas lagi. Tapi ditulis di hati dan hidup kita ini loh. Menjadi perjanjian baru di hadapan Tuhan. Ini yang ayatnya di sini. Yesus pernah ada di lembah keputusan di Taman Getsemani. Saudara lihat Yesus di Taman Getsemani. Dia ada di dalam satu keputusan. Dia pilih kehendaknya dia atau kehendak Bapaknya. Dia memilih itu sampai keluar keringat darah. Keluar darah, dia keringat darah.
Tapi dia ngomong, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu. Meskipun yang dilihat itu rugi, itu membuat dia mati, itu membuat dia disalibkan. Tapi dia bilang, Tuhan, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Saudara berani nggak memilih? Waktu ada orang-orang yang menekan saudara, menghina saudara, engkau memilih, Bapa, aku mau tetap mengasihi dia. Bapa, aku tetap akan berdiri dengan dia. Ingat, benih yang kamu tanam itu, biji sesawi yang kamu tanam itu akan bertumbuh menjadi pohon. Dia kayak ragi yang ditaruh di adonan, dia akan bertumbuh. Yang kamu lepaskan, kelihatannya sepele, tidak berharga itu akan bertumbuh menjadi pohon yang memberi kehidupan bagimu. Jadi bertobatlah, kerajaan Allah is at hand, ada di tanganmu. Jadi jangan ngikutin dagingmu. Ayo bertobat saudara. Kerajaan Allah, Kristus yang memerintah di dalam kamu, itu kerajaan Allah itu bukan nunggu tahun depan. Oh nanti Yesus datang. Enggak. Kerajaan Allah is at hand. Ada dalam keputusanmu. Tiap-tiap hari. Jangan cuma aku sudah bertobat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Masalahnya kamu mau berubah enggak hari ini? Hari ini setiap keputusanmu siapa yang memimpin kamu? Dagingmu atau egomu? Itu keputusan ada di dalam tanganmu. Please, tolong, please. Itu. Oke. Jadi keputusan ada di dalam kita sendiri. Ngerti? Itu paling penting. Respon kita. Jadi jalan menuju Bapa itu adalah Kristus. Jalan menuju Kristus. Bertobat, berbuah. Jalan menuju Bapa, kau mau mendapatkan semua kemurahan Bapa itu Kristus. Ya, melalui Kristus, jalannya Kristus, hidupnya Kristus, kebenaran Kristus yang adalah kasih. Itu jalan menuju Bapa. Jalan menuju Kristus, berubah, bertobat. Coba saudara lihat di Matius 3 ayat 7 dan 10. Tapi pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, mereka berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu akan dapat melarikan diri dan muka Allah yang akan datang? Jadi hasilkan buah sesuai pertobatanmu. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jangan merasa kamu udah dibaptis, jangan merasa kamu udah pelayanan, jangan merasa kamu sudah jadi gembala, jangan merasa kamu sudah banyak pengetahuan kitab suci, terus kamu merasa diselamatkan. Enggak, bertobatlah, berbuahlah. Karena buah roh itu adalah jaminan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dibuang dalam api. Kapak juga sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yesus mencari buah ara pada pohon ara yang gede, yang sudah tempat berlindung banyak burung. Meskipun pohonnya gede, sudah banyak orang dilayani, tapi kalau engkau tidak menghasilkan Kristus dalam hidupmu, kapak tersedia pada akar pohon, kau tetap akan ditebang, percaya saya. Karena kita ini pohon apel tujuannya untuk berbuah, pohon mangga tujuannya untuk berbuah mangga, pohon anggur tujuannya untuk pohon berbuah anggur. Kalau engkau memilih hidup sama Tuhan, tujuanmu adalah memancarkan cahaya kemuliaan Allah, yaitu Kristus. Kita dipanggil serupa dan segambar Kristus, sehingga Kristus bisa dirasakan melalui hidup kita. Itu panggilan kita. Itu mutlak yang harus kita terjadi dalam hidup kita. Tidak ada pilihan buat kamu. Bertobat, berbuahlah. Hasilkan buah pertobatan itu. Valley of Decision ini bukan tentang tekanan, tapi penyerahan diri. Jadi bukan masalah saudara ditekan di 2026 ini, bukan masalah tekanan nanti, enggak. Tapi saudara bisa menyerahkan, Tuhan, aku akan tetap mengasihi dia. Tuhan, aku akan tetap memberkati dia. Tuhan, aku melepas. 2026 tanpa penyerahan, tanpa engkau mengenakan Kristus, menyerahkan diri, saudara nggak akan dapat apa-apa. Jadi bukan masalah tekanannya, sehebat apapun tekanan, waktu ada penyerahan, Tuhan berkarya. Apapun masalahmu saudara,
waktu engkau ada dalam penyerahan diri, maka tekanan itu tidak ada artinya, karena penyerahan itu membuat kamu kekuatan yang luar biasa. Saudara, saya tutup satu kesaksian. Tahun 2025 kemarin, akhir tahun kemarin kami ikut program namanya program kesehatan lah. Program kesehatan, saya ditawari, Pak, Bapak ikut program kesehatan nih ya, nanti body age Bapak akan turun. Jadi harusnya Bapak 60 jadi 40, 20 tahun lebih muda, Pak. Ini saya ditawarin program kesehatan tapi herbal. Singkat cerita, saya ikut saudara. Saya ikut program ini, ada ahli gizinya, saya ikut. Dan saya harus ikutin. Tiap hari saya cuma makan jam 11 sampai jam 12 itu saya makan daging itu 80 gram aja. Terus sayur 80 gram, buah 50 gram. Itu jam 10, 11, 12. Setelah itu tidak boleh makan lagi. Setelah itu jam 7 malam, jam 6, jam 7 makan lagi yang sama. 80 gram daging atau ikan protein, terus udah itu sayur 80 gram, terus udah itu buah. Udah, tidak makan lain, tidak makan karbo. Saudara tahu, dalam 45 hari saudara, tubuh saya itu turun itu 12 kilo. Dalam 45 hari itu tubuh saya turun 12 kilo. Dan apa yang terjadi? Tubuh saya itu sehat banget, ringan. Sampai hari ini saya tidak perlu minum obat kolesterol, saya nggak pusing-pusing lagi. Badan saya itu enak banget, ringan sekali. Terus saya cuma gini, Tuhan enak ya. Tuhan cuma ngomong dalam hati saya cuma gini, nah ketaatanmu itulah mujizat. Saya ini orang yang gampang makan sembarangan, saudara. Saya bisa taat, itu mujizat, saudara. Bagi saya ketaatannya itu mujizat. Wih, iya ya. Kok bisa saya melakukan 45 hari? Kalau saya menerima kesehatan, terus saya menerima badan yang segar seperti ini, terus tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi kolesterol, tidak ada lagi hal-hal yang negatif dalam tubuh, itu bukan mujizat, itu cuma dampak daripada ketaatan. Sama saudara, saudara belajar taatlah pada hal-hal kecil. Nanti itu berkat Tuhan, semua ditambahkan. Jadi tidak usah bingung mendoakan semua yang ditambahkan itu. Belajar taati, maka semuanya ditambahkan. Belajar engkau mencari kerajaan Allah, pemerintahan Kristus, hingga kebenarannya, kasih itu, yaitu Kristus itu hidup di dalam kamu. Maka semuanya ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi, Pak.